dulu. Ini. Oke. Pertama, kita mulai dari sifat-sifat grup dulu. Yang pertama tuh unsur identitas tunggal. Ya, unsur identitas tunggal. Ini udah saya rekamkan ya? Sudah, Pak. Oke. Yang kedua, aturan pencoretan. Jika AB sama dengan AC, maka B sama dengan C. Kemudian setiap unsur di G mempunyai inverse yang tunggal. Nah, yang pertama itu membuktikannya mudah saja sebetulnya. Di buku juga gampang bacanya. Jadi, misalnya nih, saya tuliskan kotretannya aja ya. Misal, E dan E aksen itu identitas. Gitu ya. Maka kalau ini identitas, gitu ya, saya kalikan dengan E ini, hasilnya pasti C itu sendiri karena E-nya identitas dan akan sama dengan ini. Gitu ya. Yang kedua, kalau ini kita perlakukan sebagai identitas, maka E dikali E ini akan sama dengan E. Dan ini sama aja dengan begini juga. Gitu. Jadi kalau begitu, ini kan sama tuh. E dikali E ini sama dengan E aksen dan sama dengan E juga. Gitu ya. Berarti kalau gitu ini sama dengan ini. Itu tunggal kalau gitu, nggak ada yang lain. Gitu ya. Yang kedua, jika AB sama dengan AC, maka B sama dengan C. Sifat yang keempat, kalau saya punya A anggota G, maka pasti ada D anggota G, sedemikian sehingga AD sama dengan DA sama dengan E kan? Aduh. Gitu kan? Ya udah, kalikan aja kedua ruas dengan D. Jadi yang ini saya kalikan dengan D, ini saya kalikan dengan D. Maka jadinya D AB sama dengan D AC. Pakai sifat apa? Asosiatif. Oh, ini kan udah dibahas ya. C gitu ya. Maka ini adalah E, ini adalah E, ujungnya B sama dengan C. Nah, begitu. Kemudian berikutnya adalah setiap unsur di G mempunyai inverse secara tunggal. Sama kayak tadi. Misalkan inverse dari A itu ada dua, yaitu D dan D aksen. Misal, inverse yang udah pasti kan ada satu, minimal satu ya. Misalkan inverse A adalah D dan D aksen. Kita sudah punya identitas tuh. Maka A kali D sama dengan E, dan ini sama aja dengan D kali A kan ya. Gitu. Kemudian yang kedua, A kali D aksen itu sama dengan E juga, karena ini adalah inverse, dan ini sama dengan D aksen A gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ini gitu ya. Kan itu E tuh. Jadi si E ini sama dengan AD sama dengan AD aksen juga. Dengan sifat yang itu, maka saya coret aja. Jadi D-nya sama dengan D aksen. Jadi D-nya sama dengan D aksen. Artinya kalau begitu tunggal. Nah, kalau tunggal, baru kita boleh tulis inverse dari A adalah A pangkat negatif 1. Kalau di definisi grup nggak ada A pangkat negatif 1 itu. Karena di definisi grup untuk setiap A anggota G terdapat D anggota G sedemikian sehingga AD sama dengan E dan DA juga sama dengan E. Tapi begitu sudah dibuktikan ketunggalannya, ya inverse dari A itu akan bergantung pada A. Dan itu satu-satunya gitu ya. Yang kedua, misalkan G adalah grup dan A dan B ini anggota G, maka untuk selanjutnya saya pakai inverse ya, negatif 1 itu saya sebut aja inverse. AB inverse sama dengan B inverse kali A inverse. Inverse dari A
inverse dari inverse A adalah A. Itu mirip aja saya ngomong gini. Saya bukan tidak mau loh. Berarti saya mau gitu ya. Gitu ya. Atau negatif dari negatif A sama dengan A itu kalau dalam penjumlahan. Nah, membuktikannya juga sederhana juga nih, karena A dan B itu anggota G, maka AB anggota G juga. Setiap anggota G punya inverse kan tadi. Inverse-nya adalah, kan udah dibuktikan ketunggalannya, inverse-nya adalah ini. Inverse dari AB itu. Nah, sekarang saya akan buktikan bahwa ini juga inverse dari AB. Gimana caranya? Ya kalikan aja. Nah, ini udah saya tulis sih buktinya gitu ya. AB dikalikan B inverse A inverse, ujungnya sama dengan E. Dengan cara yang sama, kalau ini kan AB-nya di sebelah kiri, sekarang saya taruh sebelah kanan. B inverse A inverse kali AB dengan cara yang serupa dengan ini, akan hasilnya E juga. Berarti kalau begitu, B inverse A inverse adalah inverse dari AB. Padahal sebelumnya inverse dari AB itu yang ini. Karena inverse itu tunggal, maka jadilah AB inverse sama dengan B inverse A inverse. Dan Anda sudah biasa melakukan itu kan, ketika komposisi fungsi, matrik, mencari inverse matrik gitu ya. Inverse perkalian matrik maksudnya. Dan lain-lain. Seperti itu. Nah yang ini caranya mirip lah. Kan A dikali A inverse pasti E kan. Begitu juga di inverse. Ini nggak pakai ini deh. Ya boleh juga sih taruh di situ. A inverse diinversekan juga sama dengan E. Gunakan ini untuk membuktikan kesamaan itu. Itu ya. Nah, berikutnya atau sampai sini silakan, kalau ada pertanyaan potong aja. Itu tulisan saya jelas nggak? Oret-oretannya. Jelas ya? Kalau udah jelas, dan kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Berikutnya adalah definisi perpangkatan. Nah, dalam hal ini pangkatnya itu bisa ya secara umum bilangan bulat lah gitu ya. Nah, ini n-nya saya ambil bilangan bulat positif atau bilangan asli. A pangkat n itu begini. Udah biasa ya, di SMP juga begitu kan. A kali A sebanyak n kali. Itu kalau operasinya perkalian atau semacam perkalian. Tapi kalau misalnya pada bilangan bulat terhadap penjumlahan, bilangan modulo, jadi A pangkat N-nya itu jatuhnya ya N kali A. Jadi seperti kan gini, perpangkatan itu kan sebetulnya perkalian yang berulang. Gampangnya gitu ya kalau di bilangan bulat. Atau di bilangan, ya asli lah. Perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Makanya ya jadinya begini kalau operasinya penjumlahan. Operasi grupnya itu semacam penjumlahan. Tapi kalau perkalian ya begitu. Pangkat 0 didefinisikan sebagai E. A pangkat 0 itu sama dengan E. Sementara pangkat negatif, ingat N-nya bilangan positif ya. Jadi negatif N-nya itu bilangan negatif. Seperti ini, sebanyak N. Nah, dari situ kita bisa membuktikan teorema ini, aturan ini. Jadi kalau G-nya adalah grup, A-nya anggota G, maka untuk setiap untuk setiap M dan N, bilangan bulat, A pangkat M plus N sama dengan A pangkat M kali A pangkat N, dan seterusnya tuh. Yang kedua. Oke, sebelum ke situ, cara menunjukkannya, oke ini saya hapus dulu. Cara menunjukkannya, pertama, kalau M-nya itu 0, juga N-nya 0. Maka sebelah sini pasti E dong hasilnya. Sebelah sini E kali E. Gampang terbukti. E sama dengan E kan kalimat yang benar. Oke, 0 sudah kita buang. Baru berikutnya, kalau M-nya positif dan N-nya positif. Nah, itu kayak waktu SMP aja. A pangkat M kali A pangkat N, itu kan yang paling gampang dari kanan ke kiri ya. A pangkat M dikali A pangkat N, jadi kan A kali A sebanyak M
Ini A kali A sebanyak N. Nah, kalau gitu A-nya ada berapa faktor? Ya, tentu saja ada sebanyak M plus N. Dan itu sama dengan A pangkat M plus N. Gitu. Itu yang pertama. Nah, yang bagian keduanya sama aja dengan seperti itu. Nah, Anda tinggal melanjutkan. M lebih dari 0, untuk kasus M lebih dari 0, N-nya kurang dari 0. M kurang dari 0, N-nya yang positif, dan dua-duanya negatif. N-nya kurang dari 0. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 kasus lagi untuk masing-masing A pangkat M plus N dan A pangkat M dipangkatkan dengan N. Nah, itu anak. Rasanya SMP atau SMA lah. Kayaknya udah mengerjakan yang beginian. Gitu ya. Nah, lanjut, karena itu berkaitan dengan orde unsur. Misalkan G adalah grup dan A anggota G. Yang disebut orde unsur A, notasinya pakai nilai mutlak, tapi di buku lain ada yang begini notasinya. Orde A. Ada orde grup, kalau orde grup itu kardinalitas G-nya atau banyaknya anggota G. Kalau ini orde unsur. Itu adalah bilangan asli terkecil N, sedemikian sehingga A pangkat N sama dengan E. Ya, kalau ordenya N, ya berarti nilai mutlak A sama dengan N. Jangan lupa ya, nilai mutlak itu kalau di kalkulus beda pengertiannya dengan di sini. Gitu ya. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, di matematika juga begitu. Konsisten. Anda kalau di mata kuliah ini atau teori bilangan, ini tuh adalah dalam kurung A, B itu adalah FPB kan, dari A dan B. Tapi di kalkulus, itu kan X lebih dari atau sama dengan, nggak pakai sama dengan, gitu kan? X-nya bilangan real. Nah, gitu. Jadi harus tahu aturan. Jadi itu ya, yang disebut orde unsur. Contohnya U12. U12 itu apa sih? Z, apa namanya? Anggota Z12 yang punya inverse. Anggota Z12 yang punya inverse. Coba. Ya. 0 sampai 11 ya. 2 inverse terhadap perkalian maksudnya. 2 kali berapa supaya hasilnya 1? Di Z12. Enggak akan ada. Gitu ya. 3 kali berapa supaya hasilnya 1? Di Z12. Enggak akan ada. Tapi kalau 5, ya kali 5. Kan hasilnya 1 tuh. 7 kali 7, 49, dikurangi kelipatan 5, dikurangi 48, 1 kan. 11 juga sama. Jadi orde, kalau 1 ya jelas 1 ya. 1 kali 1 kan 1. Anggota U12, itu ada 4, 1, 5, 7, 11. Nah, saya ambillah 5 nih. Berapa sih orde 5? Ya udah, pangkatkan 1 kan 5. Pangkatkan 2, 5 kuadrat kan 25. 25 itu kongruen dengan 1 pada modulo 12. Makanya 5 kuadrat sama dengan 1. 5 pangkat 2 sama dengan 1. Oh, berarti ordenya 2. Dari sini diambilnya. Kalau 5 pangkat 2 itu, kalau ordenya 2 atau 5 pangkat 2 sama dengan 1, satunya kan identitas ya. Maka 5 pangkat 4 ya pasti 1 juga. 5 pangkat 10 ya 1 juga. Tapi diambil yang terkecil. Bilangan asli terkecil. Nah, sekarang di anggota S3 nih. Berapa orde 132? Nah, ini kelompok berapa? Kelompok 3 ya tadi. Kuadratkan aja dulu. Kalau pangkat 1 kan jelas dia sendiri. Nah, ini. Dikuadratkan, tulis saja pengertian kuadratnya. Ya di sini tuh ada komposisi, tapi nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Nah, lihat 1 ke 3. Sini 3-nya ke 2. Makanya 1, 2. 2 ke 1, 1-nya ke 3. 3, tutup. Jadi 132 kuadrat sama dengan 123. Belum dapat identitas. Carilah di sini pangkat 3. Satu 32 pangkat 3, yaitu kan 132 di pangkat 2 dikali 123. Ya.
Oh, ini ada yang salah nih. Sebentar. Ini harusnya 3 ya. Sorry. Udah dibenerin tadi padahal. Ini 3, ini 2 gitu ya. 132 kuadrat kali 132. Ini kan tadi udah tuh 123. Nah, ini juga salah lagi. 132. Nih, lihat 1/3 ini 3-nya ke 1. Ya, 2 ke 1, 1-nya ke 2. Ya udah hasilnya identitas. Itu ya. Nih lihat. Ini kan 1/3 tuh. Ini 3-nya ke 1. Gitu kan? Kemudian ini ada 2 di sini. 2 ke 1, 1-nya ke 2. Gitu kan? Ya berarti 3 ke 3. 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3 kan identitas. Cukup tulis 1 aja. Berarti setelah dipangkatkan 3, dia hasilnya 1. Ya pangkat 6 juga pasti identitas juga. Tapi kan diambil yang terkecil ya. Maka orde dari 1, 2, 3 ini adalah 1. Gitu. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Nah, nanti kelompok 1 tadi, orde masing-masing unsurnya itu cari berapa. Gitu. Tapi kalau sudah lancar mengalihkan yang kayak begini, itu akan cepat gitu ya. Nah, ini udah mulai error nih. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Paham ya? Kalau nggak paham, tanya aja. Yang sederhana atau yang rumit nggak apa-apa. Jangan sampai nanti bingung pas sudah selesai. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini teorema tentang orde unsur ya. Jika orde A, ini G adalah grup dan A anggota G. Jika orde A adalah tak terhingga, yang tak terhingga itu seperti bilangan rasional terhadap perkalian ya, yang nolnya dibuang. Itu semua unsurnya berorde tak hingga. Anggaplah setengah ya. Setengah pangkat berapapun nggak akan pernah jadi 1. Kalau pangkatnya bilangan asli ya. Maka yang seperti itu disebut orde unsurnya tak hingga. Atau misalnya bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan. 2 dikali bilangan asli berapapun nggak akan pernah sama dengan 0. Negatif 1 dikali bilangan asli berapapun nggak akan pernah sama dengan 0. Nah, yang begitu ordenya tak hingga namanya. Nah, teoremanya yang pertama, jika orde A adalah tak terhingga, maka A pangkat K berbeda untuk setiap K anggota Z. Itu ya. Nah, membuktikannya itu dengan kontrapositif. Jadi ambil negasi dari konklusi ini. Ambil kontrapositif dari ini, buktikan kontrapositif dari ini. Kontrapositif dari orde A adalah negasi ini maksud saya. Negasi ini, diketahui negasi ini, buktikan negasi ini. Negasi orde A adalah tak hingga, adalah orde A terhingga. A pangkat K berbeda untuk setiap K, bilangan bulat, negasinya ada I dan J anggota Z sedemikian sehingga I tidak sama dengan J, tetapi A pangkat I sama dengan A pangkat J. Gitu ya. Jadi kalau begitu yang diketahui adalah A pangkat I sama dengan A pangkat J untuk langsung aja I-nya lebih besar dari J gitu ya. Ya udah kalikan kedua ruas dengan A pangkat negatif J.
maka saya peroleh begini. Yang ini saya peroleh pangkat 0. Identitas kan? Nah, ini kan bilangan positif. A pangkat bilangan positif, sebut saja M, hasilnya E. Ya berarti ordernya si M. Ya bisa M, bisa yang lebih rendah dari itu ya. Tapi yang pasti ordernya terhingga. Nah, terbukti kan? Negasi dari order A adalah tak terhingga adalah order A terhingga. Terbukti dari sini. Sini sih sebetulnya buktinya tuh. Misalkan ini kalikan kedua ruas, maka ini. Nah, yang kedua, jika order A adalah N, maka A pangkat K. Maka A pangkat K sama dengan E jika dan hanya jika N membagi K. Jika dan hanya jika N membagi K. Ada K, ada N. Kalau mulai dari sini ya, saya punya bilangan bulat K, bilangan asli K, dan bilangan asli N. Ya. Nah, menurut algoritma pembagian, maka si K ini, kalau dibagi N, hasilnya ada, sisanya R. Gitu. Ingat sisa itu kurang dari N. Kurang dari pembagi. Nah, masukkan aja ke sini. Sini ya. A pangkat K sama dengan E. Saya tulis aja di bawah. Ini yang saya ganti. Atau kalau di buku A pangkat K sama dengan E. Ini tuh A pangkat K-nya itu NQ plus R. Ini sama dengan A pangkat N dipangkatkan dengan Q ya, dikali A pangkat R. Ini kan artinya A pangkat NQ dikali A pangkat R kan. Nah, sekarang order A adalah N. Maka A pangkat N-nya ya E dong. E pangkat berapapun, ya E. Jadi A pangkat R sama dengan E. Tapi bilangan asli terkecil yang menyebabkan A pangkat bilangan asli itu adalah identitas adalah N. Karena N itu order. Maka A pangkat R sama dengan E paling mungkin kalau R-nya 0. Ini kan R-nya kurang dari N tuh. Gitu ya. Kalau R-nya 0, ya berarti ini coret kan? Karena 0. Itu artinya N membagi K. Terbukti. Nah, sini sih saya nulisnya tuh. Gitu ya. Terbukti tuh. Sekarang misalkan order A itu adalah N. Dan N-nya membagi K. Akan dibuktikan A pangkat K sama dengan E. Nah, N membagi K itu kan artinya N kali T. Terdapat T bilangan bulat sedemikian sehingga K sama dengan NT. Nah, udah. A pangkat K sama dengan A pangkat NT. Dibuat begini. Jangan lupa tadi ordernya adalah, order A itu adalah N. Sehingga A pangkat N ya E. Maka A pangkat K sama dengan E. Itu ya. Nah, teorema yang terakhir. Ini yang terakhir ya. Coba cek lagi sini. Oh, ini A pangkat sebetulnya bukti ini mirip dengan yang di atas. Ya. Jadi kan kalau AI sama dengan AJ, artinya A pangkat 1 kurangi J, pangkat I kurangi J sama dengan E. Gitu ya. Nanti dikaitkan dengan dulu. Oke, ya karena adan saya akan stop dulu. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Yang ketiga, jika order N adalah A, masih sama tadi ya. Dan N-nya itu sama dengan T kali D, dengan D positif. Gitu ya, dengan D positif. Maka order
A pangkat T adalah D. Gitu ya. Membuktikannya ya mudah juga sih. Ini sebetulnya mau kotretan dulu gitu ya. Nah, mulai dari sini A pangkat T dipangkatkan dengan D. Oh, tadi itu jika dan hanya jika ya. Sebentar. Maka orde A pangkat T, oke. Enggak, bukan jika dan hanya jika. Dari sini, perhatikan bahwa A pangkat T dipangkatkan dengan D sama dengan A pangkat TD ya. Seperti biasa aturan perpangkatan. T kali D-nya kan tadi N. Karena ordenya N, maka A pangkat N sama dengan E. Berarti kalau begitu, orde dari A pangkat T itu adalah D. Tapi itu sebetulnya belum membuktikan ya. Belum membuktikan tuh sebetulnya. Nah, sekarang sebetulnya sampai sini aja nih. Ini karena orde A sama dengan N tadi ya. Nah, sekarang kita mau tunjukkan bahwa D itu adalah bilangan asli terkecil sedemikian begini. Nah, sekarang misalkan ada bilangan asli K yang memenuhi ini. Kalau tadi kan D. A pangkat T dipangkatkan K sama dengan E. Maka A pangkat TK sama dengan E. Biasa ya. Jadi kalau begitu N membagi TK. Ya, N membagi TK. Mengapa? Karena orde A-nya kan sama dengan N. Oleh karena itu, TK sama dengan NR. Karena tadi N membagi TK tadi ya. Ada bilangan asli R. Dan N-nya itu TD. Ya, jadi kalau begitu K sama dengan D kali R. Kalau K sama dengan D kali R, ingat ini mainnya di bilangan asli, pasti D itu ya membagi K sih ya. Tapi yang pasti D-nya itu kurang dari atau sama dengan K. Nah, ini ada kelebihan nulis. Nah, karena K-nya itu bilangan asli, tepatnya bilangan asli bukan bilangan bulat ya. Ya bilangan bulat tapi yang positif. Berarti kalau gitu D adalah bilangan asli terkecil, sehingga A pangkat T dipangkatkan D sama dengan E. Jadi kalau begitu, orde A pangkat T adalah D. Itu ya. Nah, yang terakhir, misalkan G adalah grup dan A anggota G. Jika A pangkat I sama dengan A pangkat J, dengan I tidak sama dengan J, maka orde A terhingga. Membuktikannya mirip bukti teorema yang di atas pada bagian 1. Ya tinggal kalikan aja kedua ruas, anggap aja I-nya lebih besar dari J, kalikan kedua ruas dengan A pangkat negatif J, maka diperoleh tadi A pangkat 1 kurangi J sama dengan E. Nah itu kan berarti ordenya terhingga. Udah, cuma itu materinya, selebihnya ya latihan soal. Contoh, nah di sini aja nih. Contoh, nah ini Anda selebihnya sebetulnya latihan ya. Nah saya akan ambil contoh yang apa ya? Ada di buku nih. Jika A dan B anggota G, maka orde ini sama dengan orde B. Nah, gitu. Contoh soal yang ada di buku. Nah, cara mengerjakannya, ya kita misalkan aja. Bentar. Kita misalkan aja orde ini sama dengan N. Gitu ya. Maka, apa akibatnya kalau ordenya N? A, B, A pangkatkan dengan N sama dengan E. Gitu. Kan kita harus membuka itu supaya A dan A inverse hilang. Gimana caranya? Ya pangkatkan N, uraikan aja sesuai dengan definisi. Jadi kalau gitu, E, saya balik. A, B, A inverse. A, B, A inverse. Dan seterusnya. A, B, A inverse. Ini sebanyak N. Gunakanlah sifat
asosiatif. Menggeser kurung. Kalau menggeser kurung kan ini jadi identitas tuh. Identitas. Maka saya akan peroleh AB pangkat N. Nah, gitu. Gitu ya. Kemudian kalikan kedua ruas dengan A dari sebelah kanan. Kalikan dari sini. Ini ya. Kalikan dari sebelah sini, maka saya peroleh A kali E sama dengan AB pangkat N A inverse. Nah, ini kan sama dengan AB pangkat N. Kalikan kedua ruas dengan A inverse, tapi dari sebelah kiri. Maka saya peroleh A dikali AE, ini pangkat negatif 1, sama dengan A dikali. Dengan sifat asosiatif, saya akan dapatkan B pangkat N sama dengan E. Gitu ya. Apakah N itu merupakan bilangan terkecil, sehingga B pangkat N sama dengan E? Belum. Belum. Nah, tentu harus dibuktikan ya. Nah, membuktikannya, ini saya taruh sini lah. Andaikan ada K bilangan asli, sedemikian sehingga B pangkat K sama dengan E. Gitu ya. Gitu. Nah, intinya gini. Kalau saya punya N dan K, maka si K itu bisa ditulis begini. Dengan catatan R-nya lebih dari 0 kurang dari N. Gitu ya. Kita akan buktikan bahwa N itu membagi K. Caranya sama dengan bukti sebelumnya tuh. Ya, masukkan aja ke sini. B pangkat K itu sama dengan E. B pangkat N Q plus R sama dengan B pangkat N dipangkatkan Q dikali B pangkat R. Gitu ya. Sama dengan, karena B pangkat N kan tadi sama dengan E. Ya, ini E dong. B pangkat R. Jadi kalau begitu, B pangkat R. Jadi B pangkat R sama dengan E. Itu hanya mungkin kalau R-nya R-nya 0. Karena ini udah yang terkecil. Nah, itu berarti kalau ada bilangan lain yang membuat ini ya B pangkat K sama dengan E, ternyata dia habis dibagi N. Akibatnya, nah ini ditulis saja ya sendiri yang teratur ya. Gitu. Jadi sekali lagi di sini ada keterangan B pangkat R sama dengan E itu hanya mungkin kalau R-nya 0. Mengapa? Karena B pangkat E itu sudah E. B pangkat N itu E. Sementara R kurang dari N. Ya, yang lebih kecil dari N dan menyebabkan B pangkat R sama dengan E, ya 0. Gitu. Karena ini udah yang terkecil. Sampai sini, silakan kalau ada pertanyaan. Bapak izin bertanya. Ya. Mau nanya, tapi nanya Ya. yang di video itu, Pak. Ya, video yang mana? Video yang bagian orde sifat-sifat grup itu, yang contohnya. Oh iya, yang Contoh nomor 30 kan suruh nyari orde dari B-nya. Kalau diketahui orde A-nya sama dengan 5, B-nya tidak sama dengan E, dan A kali B kali A inverse sama dengan B kuadrat. Nah itu kan Bapak kan ngejelasinnya suruh nyarinya dikuadratin kan kedua ruas.
Nah, terus kan yang bagian kiri kan dijabarin. Yang AB A inverse dikuadratin kan dijabarin. Terus cara ngalinnya Bapak kan nulisnya itu AB dikalikan A kali A inverse dikali B kali A inverse. Jadi A sama A inverse-nya nanti jadi identitas gitu kan, jadi hilang gitu. Bisa nggak kalau misalnya ngalinnya langsung aja A pangkat 2, A pangkat 2 dikali B pangkat 2, dikali A pangkat min 2 gitu, Pak. Sebentar. Ini saya stop dulu berarti ya. Kayaknya itu akan jadi tugas deh. Nah ini. Soal yang ini bukan? Belum saya share ya. Soal yang nih, perhatikan. Soal yang ini bukan? Iya, Pak. Nah, ini. Kenapa maksudnya tadi kenapa mau dipangkatkan berapa? Kan ini langkahnya begini kan? AB pangkatkan 2. Mau langsung dipangkatkan berapa? Iya kan di video kan Bapak kayak gitu caranya sampai yang B pangkat 4 itu. Terus cara ngejabarin yang bagian kirinya itu kan Bapak ngejelasinnya itu AB dikalikan buka kurung A dikali A inverse tutup kurung dikali B kali A inverse gitu kan Pak. Bisa nggak kalau misalnya nulisnya langsung A pangkat 2 dikali B pangkat 2 dikali A pangkat negatif 2 gitu Pak. Bisa kalau grupnya itu komutatif. Kalau grupnya tidak komutatif, nggak bisa. Nih, itu ada di soal ini. Maksudnya mau dibuat begini kan? Ya, ini saya mau dibuat begini kan? AB kuadrat sama dengan A pangkat 2, B pangkat 2 gitu kan? Itu Bukan, bisa Kak. kalau grupnya abelian. Yang maksudnya yang penjabaran yang atas itu kan Bapak ngejelasin yang waktu di video itu cara ngerjainnya ngejabarin yang sebelah kirinya itu kan ini A dikali B terus buka kurung A dikali A inverse tutup kurung dikali B dikali A inverse gitu Pak. Nah itu kan nanti A dikali A inverse-nya tuh bisa jadi identitas gitu kan. Ya. Nah cara ngerjainnya bisa nggak kalau misalnya langsung aja gitu, nggak usah di A dikali A inverse-nya tuh di ini gitu. Oh, ya kalau udah langkah kesekian sih boleh aja. Tapi yang awal-awal harus begitu supaya saya tahu jalan pikirannya. Kan sebelum langkah ke situ, ke sini dulu kan? Nih, ini dulu. Baru kemudian dari situ, sebentar. Dari situ saya akan lanjutkan dengan yang tadi disebutkan itu. A, B, gitu ya. Dalam kurung A inverse A, dalam kurung B A inverse sama dengan B pangkat 4. Itu sifat apa sih? Asosiatif kan? Maka dari situ AB kuadrat A ini. Gitu kan? Nanti ya, kayaknya di video itu udah saya lanjutin ya. Ini diganti oleh ini kan? Iya, Pak. Sehingga saya peroleh kalau B kuadratnya diganti dengan itu, apa jadinya? A pangkat 2 dikali B dikali A pangkat negatif 2. Hasil akhirnya. Aduh, bentar. Kok gini? Waduh. Nah, jadi hasil akhirnya A kuadrat, B kuadrat, kali B ya, kali B, A pangkat negatif 2 sama dengan B pangkat 4. Itu, setelah itu kan nanti dikuadratkan lagi. Kalau polanya sudah hafal sih, Anda mau melewati ini langsung ke sini kan maksud Nisa begitu kan? Ya boleh aja. Boleh aja. Tapi yang aman tuh ya step by step. Ini jadi kalau itu dikuadratkan, nanti kan akan diperoleh A kuadrat B A pangkat negatif 2 sama dengan B pangkat 4. Ini dikuadratkan misalnya.
Nah, betul nggak sih nanti hasilnya begini? Ya, kayaknya sih betul ya. Kalau sudah sering mengerjakan sih pasti tahu. Oh iya, hasilnya begitu. Nggak Iya, apa-apa Pak. begitu juga. Nggak apa-apa begitu, nggak apa-apa. Tapi berarti cara awalnya harus di asosiatif dulu, Pak, dibikin A inverse dikali A dulu. Iya. Ini kan kira-kira nanti akan ada sekitar 5 langkah tuh. Iya. Jadi langkah pertama, langkah kedua sih pakai asosiatif aja. Nanti ketiga, keempat, kelima nggak apa-apa langsung diloncat. Yang penting, oh oh polanya begitu kok. Gitu. Nanti kan di sini B pangkat 5, B pangkat 2-nya substitusi lagi dengan itu. Gitu ya. Iya, Pak. Soalnya Ini tadi jadi kan Isa udah nyoba. Kalau misalkan nggak dijabarin jadi A inverse dikali A dulu itu, hasilnya beda sama kalau awalnya dijabarin dulu gitu, Pak. iya, makanya yang lebih aman itu ya pelan-pelan itu sesuai dengan definisinya. Nanti kalau sudah yakin, oh polanya begitu kok, nggak apa-apa. Oke, Pak. Makasih. Oke, nah itu jadi tugas tuh, udah ada di situ, udah ada di Spada, gitu ya. Nah soal-soal yang lainnya, ini misalnya tuh ini tugas individu, tapi udah saya kasih jalan tuh supaya mudah begitu mengerjakannya. Nah, oh iya udah jam ini ya, udah 12.28. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Yakin nggak ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, tapi Ya. ini mengenai kuis, Pak. Ya. Kuis itu kan di Spada sampai jam 3:30 ya, Pak? Ya. Ya, kebetulan untuk sehabis ini ada MK, Pak, jam 1, Pak. Kan kuisnya cuma 10 menit. Oh, berarti nggak ada keringanan ya, Pak? Boleh sih, boleh. Nanti saya undur lah itu sampai jam 6. Boleh dikerjakan kapan aja. Nanti saya undur sampai jam 6 lah kalau khawatir bentrok. Gitu ya. Mau dikerjakan sekarang boleh 10 menit. Itu kan cuma pilihan ganda isian singkat. Nggak ada kayak minggu lalu kan ada nulis yang harus diupload. Kalau sekarang nggak. Dan waktunya memang 10 menit, soalnya 4. Iya, Pak. Baik, Bapak. Terima kasih. Ada lagi? Nah, ini harusnya saya tuh tadi mau mengerjakan soal-soal yang mudah gitu. Tapi ya, nah Anda kerjakan aja soal-soal yang ada di buku tuh di latihan 7 chapter 7.2 ya. Itu bagian A itu bagian yang mudah, gampang. Bagian B agak mikir, C mungkin bukan kelas S1 lah. Tapi ya maksudnya lebih susah kalau bagian C. Tapi kalau A itu usahanya nggak banyak lah. B mungkin perlu sedikit banyak. Oke, kalau begitu nanti akan ada tugas seperti ini, tapi belum saya upload nih. Akan ada tugas mana tadi? Sebentar.